Rasa sakit yang lukanya nggak kelihatan, nyerinya bisa lebih dalam dari luka yang berdarah. Nah, ini misal juga kesel sama suami atau pasangan gitu ya, tapi marahnya ke anak. Kesel sama Hmm. bos, tapi anak jadi pelampiasan. Atau kalau ibu-ibu tuh suka sama mbak, sama ART. Keselnya sama siapa, ngambeknya ke siapa. Forgiveness atau pemaafan itu tidak sama dengan melupakan. Jadi, Hmm. kalau ada yang bilang, aku udah maafin, tapi aku nggak bisa lupa. Emang Hmm. kalau 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 memaafkan itu ya nggak harus lupa, tapi ketika kita nginget peristiwa itu atau peristiwa itu tiba-tiba teringat gitu ya, itu rasanya udah B aja, Yes, netral. udah netral. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih ya waktunya sudah meluangkan waktu buat hadir di sesi Daras Community yang kesekian gitu. Ini spesial karena pertama ini kita ngadain nggak di hari Sabtu ya. Biasanya di Sabtu-Sabtu. Nah, sekarang kita adain di hari Senin malam karena pembicaranya bisanya cuma hari ini nih ya. Sibuk kali dia. Tapi ya karena spesial, soalnya kali ini yang dibahas adalah buku sendiri ya. Nah, Daras Community ini sebuah komunitas yang baru kita rintis beberapa bulan yang lalu. Niatnya adalah mengajak para penggemar belajar untuk membaca buku sedikit lah lebih mendalam gitu ya. Jadi kata daras itu ya mungkin dekat dengan kata tadarus ya kalau dalam bahasa Arab. Ya sebenarnya maknanya adalah mendalami, menyelami ya, belajar secara mendalam, direnungkan begitu ya. Jadi niatnya adalah kenapa bentuknya sharing buku ya, jadi spesifik ya. Ini bukan 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 hanya sharing session ya. Kalau session kan kita bisa bisa mengumpulkan pengalaman kita misalnya gitu ya. Tapi sebisa mungkin di dari community itu adalah yang di-sharingkan buku. Apakah buku yang kita baca? Dalam kasus Nong An ini buku yang ditulis sendiri gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang berminat untuk sharing kita bisa jadwalin. Tapi ya tadi ya semuanya perlu sharing buku ya. Bukunya eh, sementara ini sih bisa ada banyak kemungkinan sejauh ini memang yang sudah dibahas tentang leadership misalnya begitu ya. Tapi possibility-nya masih sangat luas. Nah, kenapa kita pengen mengundang teman-teman buat membaca lebih dalam ya karena memang saat ini kita sedang ada di era ketika kita diajak untuk berpikir mendangkal ya, bukan mendalam ya, mendangkal bahkan tanpa berpikir lewat media sosial. Jadi kita semacam perlu punya antidot ya. Dan sepertinya deep reading itu sebuah antidot supaya kita bisa punya pemikiran yang lebih kokoh gitu ya. Kita punya referensi yang lebih valid dalam menjalani kehidupan, dalam mengambil keputusan. Kayaknya sih kegiatan membaca dan berbagi ini jadi penting gitu ya. Nah malam hari ini insya Allah kita akan mendaras bukunya Nong Ani yang sudah di launching. Nanti bisa dipesan bagi yang berminat membeli. Temanya sangat penting ya tentang memaafkan ya. Karena eh, tema memaafkan ini akan sangat penting supaya kita bisa progressing, bisa maju, bisa move on ya. Eh, Hampir tidak ada manfaat dari dendam yang dipelihara begitu ya. Eh, Maka dari itu kalau kita seandainya punya situasi semacam itu, ada baiknya kita cari tahu obatnya karena eh, hidup kita di depan insya Allah masih panjang. Nah, jangan biarkan dendam kita menahan kita. Nah, pengalaman Wani yang sangat kaya di pengalaman pribadinya dan juga pengalaman belajarnya itu membuat buku ini jadi punya kekokohan ya, ada validitas karena memang didatangkan dari teori-teori, konsep-konsep proses belajarnya Nong Ani plus juga pengalaman pribadinya. Begitu kira-kira, Bang Mail. Wah, luar biasa. Nah, kita kemudian lanjut ke Nong Ani ya. Ini bahasanya agak agak aneh nih ya. Nong bukan Neng ya. Nong Ani ya. Nah, boleh dong Nong Ani kita kenalan dulu gitu ya. Nong Ani ini
siapa gitu kan. Mungkin banyak teman-teman mendaras yang belum kenal. Lalu kemudian activity produktifnya tiap hari banyak berkecimpung di dunia apa. Sampai mungkin boleh dong di-spill kenapa sih sampai akhirnya buku ini tercipta. Boleh ya Nong Ani ya, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru, Mas Coach Teddy Prasetya Yuliawan, terus juga Bang Mail yang sudah memfasilitasi aku untuk bisa sharing di Daras Community ini. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Ani Suryani. Nama beken di sosial media Bunda Nagara. Kenapa Bunda Nagara? Karena anak saya yang pertama namanya Nagara. Terus kenapa kok seringnya dipanggil Nong Ani? Jadi sejak 10 tahun lalu ketika aktif di komunitas Spirit Nabawiyah Community, leadernya itu yang paling kecil tuh aku gitu. Maksudnya yang paling bungsu. Kalau kalau kecil mah badannya besar ya. Yang paling bungsu, yang paling muda tuh aku. Makanya dipanggil Nong. Nong itu bahasa Sunda Serang yang artinya Neng. Jadi eh, kadang juga nggak terlalu suka dipanggil Teteh, Mbak, Ibu, Bunda juga jarang gitu kan. Kecuali kalau sekarang-sekarang karena banyak di sosial media gitu. Jadi banyaknya yang manggilnya Nong, Nong Ani gitu. Kayak muda aja gitu kesannya kayak yang hmm, aku suka banget panggilan Nong Ani itu kayak panggilan sayang gitu. Gitu. Jadi kenapa banyak banget yang manggil Nong Ani. Nah, terus aktivitas hari ini jadi kalau teman-teman ngomongin aktivitas dari sejak tahun 2019 saya menjadi ibu rumah tangga lagi gitu ya setelah 60 bulan menjadi PNS. Jadi sebelumnya PNS di Badan Narkotika Nasional, kemudian resign, bukan pensiun dini, tapi resign di tahun 2019 akhir di Desember dan aktif menjadi leader di komunitas Spirit Nabawiyah Community. Komunitas ini hampir 15.000 perempuan isinya. Eh, jadi itu tuh komunitas yang memberdayakan perempuan, khususnya di bidang dunia digital marketing, terus juga kurikulum pembelajaran sirah keluarga. Jadi intinya di komunitas itu aku banyak banget belajar. Nah, terus awal tahun lalu saya resign, tapi memang sebelumnya sudah mempersiapkan diri membangun sebuah klinik klinik kesehatan mental ya, namanya konseling Family Counseling and Psychotherapy di Sekolah Keluarga Indonesia. Nah, Sekolah Keluarga Indonesia ini apa lagi nih? Sekolah Keluarga Indonesia ini setelah resign dari BNN, rasanya sama suami tuh kita tuh pingin jadi orang yang bermanfaat gitu ya, meluaskan kebermanfaatan. Nah, sehingga bibitnya tuh udah lama banget pingin punya platform digital karena dulu teknik komputer, pingin punya platform digital yang isinya itu tempat belajar, ruang belajar orang tua gitu. Karena kami juga waktu itu lagi haus-hausnya belajar. Nah, sehingga jurnal-jurnal belajar tuh dikumpulin. Waktu itu karena bisanya baru bisa di Instagram, jadi kita kumpulin di Instagram. Masya Allah, kemudian malah followersnya banyak gitu ya yang ngikutin sehingga kemudian kami jadi sering tuh bikin kelas-kelas tentang kerumah tanggaan, kelas-kelas parenting sampai pada akhirnya ikut workshop, ikut apa gitu untuk ngisi di Sekolah Keluarga Indonesia. Nah, selain itu aktivitas hari ini fokus menjadi psikoterapi sekaligus konselor kesehatan mental. Itu barangkali Bang untuk aktivitas. Oke, terima kasih Nong Ani. Nah, kita lanjut kalau gitu ya. Jadi kita akan memulai sesi daras. Nah, langsung dipimpin saja oleh teman mendaras kita, Mas Teddy Prastia, untuk menemani daras kita pada malam hari ini. Buku yang baru saja di launching oleh Nong Ani. Silakan Mas Teddy, saya berikan ke Mas Oke, Teddy. Nong Ani, Oke, kita ngobrol-ngobrol ya, Nong Ani ya. siap Mas Guru. Jadi cerita dikit dong. Ini kenapa buku pertama ya, yang tadi ya dikatakan buku pertama sendiri itu kok ujuk-ujuk temanya berat banget nih soal memaafkan. Iya, iya. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Jadi
Aku tuh sebenarnya punya concern ini Mas pada kesehatan mental. Jadi dari sejak tahun 2017 ketika didaulat menjadi leader komunitas perempuan itu ya, banyaknya perempuan, aku tuh ngerasa kayak terpanggil gitu, ada calling. Tapi belum ngeh. Sampai kemudian setelah resign, itu kan niatnya resign jadi ibu rumah tangga, ngurusin anak gitu ya, jadi umanya Nusarara. Assalamualaikum Ani yang solihah gitu. Aku seneng banget tuh ngomong kayak gitu tuh. Jadi kesannya emang solihah baik, nice gitu kan. Pingin ya harapannya pulang ke rumah itu jadi umanya Nusarara. Tapi kenyataannya malah jadi mamai. Mas tadi tahu nggak mamai apa? Mau itu apa? Mamai itu mamanya Sinchan, Oh, kirain Kak itu. Kak siapa namanya tuh? Kak Ros. Kak Ros kirain ya. Ya, lebih galak kayaknya lebih galak daripada Kak Ros. Jadi malah jadi kayak mamanya Sinchan. Jadi Iya, lebih iya, iya, sering iya. yang tadinya karena di BNN itu aku perancang undang-undang, biasanya kan di depan komputer ya. Mm-mm. Ini sekarang menghadapi waktu itu dua anak balita dan satu anak yang waktu itu toddler, bukan toddler sih, baru mau masuk SD. Hmm. Luar biasa banget, berasa banget kalau capeknya, lelahnya, terus juga eh aku pikir waktu itu ketika resign itu persiapannya cukup dengan finansial Mas Dedi. Jadi selama 2 tahun ketika resign itu aku nyiapin finansial. Gimana caranya nanti penghasilan aku tiap bulan itu sama dengan gaji aku di PNS. Minimal kayak gitu. Hmm. Terus juga gimana caranya aku punya dana darurat. Gimana caranya aku punya ini, punya itu gitulah. Hmm. Waktu itu persiapannya. Tapi nggak pernah kepikiran untuk mempersiapkan mental. Nah, Oh. saat itu yang diterpa adalah kesehatan mental aku. Jadi seringnya marah, senggol bacok, tantrum. Tapi tantrumnya lucu. Pokoknya bangun tidur tuh bertekad untuk jadi umanya Nusarara, untuk jadi Hmm. ibu yang baik. Tapi kemudian malah seringnya teriak-teriak, malah seringnya Iya, iya, iya. membentak dan sebagainya. Malam-malam nyesel gitu. Terus ikut parenting tuh seminggu normal. Habis gitu kumat lagi kesetelan awal. Begitu aja. Jadi kalau Hmm. ritmenya itu pagi istighfar, malam pagi istighfar, siang marah, malam nyesel. Besok diulangi lagi. Hayuh aja kayak begitu. Iya, Sampai iya, iya, iya. pada akhirnya suami ngusulin gimana kalau ke psikolog aja. Kayaknya udah ada tanda-tanda ini nih ke psikolog aja. Pas ke psikolog tuh kok rasanya ada yang ini ya, kok enak ya ngobrol sama psikolog. Tapi saya Hmm. juga mikir, lumayan juga nih biayanya dan ada rasa malu sebenarnya Mas Edi kalau Ya. ke psikolog itu. Akhirnya ketemu sama satu flyer, ikutlah waktu itu anger management. Ikut anger Oh, ini ya, Dandi ya. dari dan dia care ikut anger management terus oh kayak gini modelnya oh ternyata ada yang salah sama aku nih gitu Ah. ditarik ternyata oh ada inner child. Tapi waktu itu ya udah sebatas ikut aja. Terus aku juga ikut NLP, belajar bagaimana caranya punya pikiran yang baik sehingga perasaannya jadi baik dan tingkah lakunya jadi baik gitu. Berpikir positif, merasa positif, terus kemudian juga tingkah laku positif. Tapi tetap ada satu yang aku ngerasa kalau ke-trigger sama sesuatu atau peristiwa dulu yang Hmm. keingetan lagi, itu modelnya senggol bacok lagi. Oke. Jadi pada satu titik kayaknya ada yang salah nih. Cari-cari belum ketemu juga sampai kemudian dari dan dia nawarin workshop forgiveness therapy. Oh, Oh, Kang Asep, Kang Asep. sama Pak Asep. Nah, sama Pak Asep ini aku ngerasa, oh ya, kayaknya memang ada yang salah. Ditarik tuh, Hmm. hmm, aku punya masalah ibu, sama ibu aku. Di titik parahnya, aku nggak bisa doain, Mas. Jadi aku nggak bisa doain Hmm. mama. Wah. Saking keselnya sama mama gitu ya, nggak bisa doain. Karena aku ngerasa eh ya dengan segala segala saat itu ya perilaku mama yang ngeselin. Mama juga waktu itu aku sama mama tuh sama-sama karakternya sama-sama keras gitu. Bahkan banyak yang ngomong kalau Ani tuh mirip banget sama mama gitu. Nah, anehnya semakin aku Hmm. sebel sama mama, tahu bahwa mama itu eh, perilakunya nggak aku suka dan memang perilakunya tidak baik.
Tapi setiap kali aku marah, mirip banget kayak mama. Aku ngambek sama anakku, mirip banget sama mama. Nah, aku jadi mulai menyadari ada satu Hmm. luka yang aku bawa, Mm-mm. digendong terus sampai pegel. Mm-mm. Nah, itu berupa kekecewaan terhadap mamaku saat itu. Sehingga waktu Ah. pas ditarik, siapa yang mau dimaafin, waktu sama di workshop Kang Asep itu aku memilih mama dulu gitu, bukan diri aku Ah. memilih mama dulu. Mm-mm. Apakah selesai? Enggak juga. Perjalanannya ternyata panjang. Setelah aku mulai menyadari, oh aku tuh emang nama tengahnya baper ya. Ani baper Suryani. Diomongin dikit aku baper. Pernah juga waktu Ah. itu eh, papa mertua papa mertua pas awal-awal baru nikah aku lagi hamil, papa mertua tuh ngomong sesuatu yang nyakitin. Ngomongnya nggak lama, 2 menit. Aku ingat banget ngomongnya tuh 2 menit. Hmm. Tapi tuh bekas banget. Sampai kemudian anak yang anak yang ini gitu ya, yang aku kandung itu udah usia 7 tahun. Setiap kali ketemu papa, aku ngerasa peristiwa itu dekat. Setiap kali ketemu Nah, papa, aku ingat banget sama peristiwa itu. Jadi aku ngerasa, wah ini perlu diselesaikan. ya, 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 ya. Tuh, awalnya Oke, dari oke. dari situ yang kemudian jadi proses panjang aku belajar. Jadi nggak hanya dari forgiveness terapi dari Pak Asep aja, pada akhirnya dari NLP-nya, terus juga aku banyak ikut kelas dan dia, terus juga aku juga banyak ikut Dokter Aisyah Dahlan. Hmm. Ini ini pas udah mulai pemaafan, nggak hanya memaafkan gitu ya, udah mulai pemaafan, aku jadi mulai Hmm. menyadari ini kayaknya ultimate-nya deh. Karena kalau aku Hmm. udah memaafkan, aku udah nol perasaannya, aku udah bisa nyeting nih. Ketika misalnya ada orang yang sekiranya punya peluang untuk nyakitin aku jadi mikir positif Hmm. gitu, ngasih uzur. Kalau Ah. dulu kan tahu gitu ya, ada hadis bahwa Rasulullah pernah bilang, kalau kamu ketemu sama orang, terus orangnya berperilaku yang nggak sesuai sama Ya. kamu, kasih uzur, bahkan sampai 70 kali. Bahkan kalau Mas Edi ini salah satu guru, aku tuh ngefans banget dulu sama Mas Edi karena salah satu bukunya Mas Edi. Nah, terus juga aku ikut NLP karena itu. Jadi di NLP aku sadar betul bahwa ketika ngobrol sama orang, kita perlu menyadari pola pikirnya dia. Oh, mungkin dia ngelakuin ini tuh kayak ini. Tapi dulu Hmm. nggak sampai gitu. Ngerti tapi nggak paham. Tahu tapi nggak menjalankan. Nah, ketika sudah dikuras lukanya, oh mulai bisa ngasih uzur. Nah, Oh dulu tuh baper banget, sekarang udah mulai bisa ngasih uzur. Jadi lebih alhamdulillah. yang Oke, gitu. oke. Wah, dan ini kisah itu ada di bukunya ya, Bang Ani ya, Ya, ada. backgroundnya ya. Oke, kalau gitu kira-kira eh boleh nggak ceritain dikit Bang Ani, isi bukunya ini kira-kira strukturnya gimana? Atau mungkin kalau Bang Ani nyiapin ini nggak, slide atau Iya, ada? Ah, boleh aku nggak? nyiapin slide-nya. Kalau ada slide-nya boleh ditampilin. Jadi struktur bukunya gimana? Barangkali teman-teman yang punya situasi yang mirip-mirip bisa ngelihat nih ya. Hmm, Eh, di mana yang kayaknya beresonansi nih. ya. Nah, ini aku mulai dari sini, Mas Teddy. Dari kenapa menyembuhkan diri. Karena aku ngerasa Nice, aku oke. juga survivor kesehatan mental, masih terus berjuang sampai hari ini Hmm. untuk belajar dan tumbuh dari setiap luka yang pernah aku tanggung gitu. Hmm. Nah, buku ini tuh rangkuman perjalanan belajar aku yang pernah struggling menyembuhkan diri dari luka batin gitu. Hmm. Jadi harapannya buku ini nanti bisa jadi hikmah buat teman-teman gitu ya. Teman-teman bisa menjalankan proses terapi pemaafan di rumah sendiri gitu, self healing. Nggak hanya nggak kan kalau aku butuh waktu dari 2020 5 tahun untuk ngumpulin ini semua gitu. Ya. Nah, kalau harapannya teman-teman cukup dengan baca buku ini, kemudian bisa pelan-pelan berproses bareng sama aku Hmm. untuk bisa sembuh gitu. Oke. Oke, ini mah sudah. Nah, aku juga pengen nanya nih ke teman-teman. Teman-teman boleh share di kolom chat Ah, yang yes. punya perasaan kayak gini nih, yang sering tiba-tiba emosi atau meledak karena hal-hal kecil. Senggol bacok kayak aku tadi. Misal juga kesel sama suami atau pasangan gitu ya, tapi marahnya ke anak. Kesel sama Hmm. bos, tapi anak jadi pelampiasan. Atau kalau ibu-ibu tuh suka sama mbak, sama ART. Keselnya sama siapa, ngambeknya ke siapa.
gitu. Terus juga overthinking setiap kali mau tidur. Yang sering kali aku alami itu gini Mas, kalau mau tidur itu suka mikirin, aduh kenapa ya tadi aku ngomong gitu, aduh tadi kenapa ya Hmm. aku ngelakuin ini, nyesel gitu. Tapi jadi kepikiran terus, aduh harusnya kan tadi begini, harusnya kan tadi begitu, dia nanti suka sama aku nggak ya, terus Iya. aja. Jadi mending kalau jadi akhirnya punya solusi ya, tapi terus mikir aja. Pada akhirnya tidurnya kurang. Nah kalau tidurnya kurang, bangunnya tuh jadi nggak seger, badan sakit semua. Nah, ibu-ibu sering banget ngalamin, siapa di sini Hmm. yang ibu-ibu bangun tidur, tangannya itu sakit gitu. Sakit tangan, terus juga leher sakit. Perasaan tuh tidur udah 8 jam, tapi masih kurang. Boleh tuh di kolom chat siapa yang ngerasain kayak gini. Nah. Kon, iya aku udah maafin kok. Udah ikhlas, aku ikhlas maafin. Tapi setiap kali ingat kejadiannya, atau ketemu sama orangnya, atau yang bikin trigger, kayak ketemu sama simbol-simbol yang ngingetin kita ke peristiwa itu, dadanya tuh masih suka nyesek gitu. Masih Hmm. eh perih gitu, masih suka ada perasaan-perasaan yang nggak nyaman. Nah, Wah. Ya udah ada yang nyaut nih Bu Teni katanya saya katanya nggak tahu yang mana ya. ini partner in crime. Terus juga Iya punya iya penyakit iya. langganan nih Mas Edi, asam lambung. Mm-mm. Dipikir Oke. eh, mah gitu ya, karena pola makan. Tapi ternyata pikirannya yang banyak gitu kan. Terus juga migrain, sering sesak Mm-mm. nafas tapi bukan asma. Kalau Hmm. ke-trigger tuh dada tuh nyesek banget, tapi nggak ada bawaan asma. Nah, kalau Oke. ini semua teman-teman pernah ngalamin atau bahkan sering Hmm. ngalaminnya, itu alarm deh. Ya gejala ya. Betul, Ada gejala. sesuatu yang tidak hanya fisik gitu, tapi mungkin di dalam psikis kita juga ya. Ya, betul. Nah, kenapa sih kayak gitu? Karena rasa sakit yang lukanya nggak kelihatan, nyerinya bisa lebih dalam dari luka yang berdarah. Nah, ini aku jelasin di bab pertama tentang luka Mm-mm. batin. Simpelnya, luka batin itu kayak ransel batu. Jadi, kita Hmm. kalau kita tuh dalam hidup kita membawa sebuah ransel gitu ya, gendong ransel. Setiap kali ada yang nyakitin kita, orang tuh kayak ngelempar batu ke ransel kita. Terus Oke, aja. masukin gitu ya. Betul, dimasukin sampai kemudian batunya penuh gitu. Luka yang nggak disembuhkan itu ibarat batu-batu kecil yang kita kumpulin di ransel. Awalnya ringan, nggak apa-apa deh gitu kan, disakitin sama dia. Tapi lama-kelamaan ranselnya penuh, membuat kita tuh jadi berat langkahnya. Kita jadi gampang lelah, terus juga gampang Hmm. banget emosi. Orang ngelihatnya kita, loh kok si Ani jadi berbeda ya? Loh kok si Ani kenapa sih sensitif banget? Ih kenapa sih dia segitu aja baper? Nah orang ngelihatnya kayak gitu. Padahal dia nggak tahu ternyata kita tuh lagi bawa luka batin kayak gendong ransel yang isinya batu. Hal pertama yang Hmm. perlu kita lakukan apa? Kalau kita udah ngerasa kecapean gendong batu. Barangkali teman-teman ada yang Di, mau jawab? apa dong? Kalau udah kecapean minum tuh, Udah kecapean gendong batu, hal pertama yang perlu kita lakuin apa? Taruh batunya. nah, taruh Benar, taruh batunya. batunya. Taruh batunya ini sama kayak memaafkan. Jadi memaafkan itu disimpan batunya, nggak kita bawa. Tapi sampai saat ini itu ya banyak orang yang kayak aku lah contohnya dibawa terus itu. Seolah kalau dibawa itu biar orang yang nyakitin kita tuh puas. Orang yang bikin kita kesel itu juga ikut sakit. Padahal kenyataannya enggak, karena kita yang bawa lukanya, bukan dia. Nah, eh, musuh terbesar kita, teman-teman, bukan orang lain, melainkan diri yang belum bisa memaafkan. Oh gitu sih, karena luka itu datang dari ketidakmampuan kita memaafkan. Rasa sakit terhadap luka yang dipertahankan adalah rasa dendam. Tadi yang seperti Mas Edi bilang, aku sebenarnya nggak apa sih kok dendam, aku nggak punya rasa dendam. Nah, kalau teman-teman ngerasa ketika disakitin orang, terus pingin dia ngalamin hal yang sama, misalnya Hmm. dulu pernah dijelek-jelekin di depan umum, pingin banget punya perasaan dia juga ngalamin hal yang sama yang kayak aku rasain. Nah, ini tuh sebenarnya dendam. Terus juga ogah maafin, nggak mau, aku nggak mau maafin, dia tuh nggak pantas dimaafin. Ini pun dendam. Nah, rasa dendam itu kayak rantai yang mengikat kita ke orang yang melukai.
kita tuh berharap dia ikut terseret. Padahal justru kita yang capek karena kita narik-narik rantai itu. Kebayang ya? Nah, ini aku jelaskan dari apa itu pemaafan. Hmm. Tuh. Nah, ini aku coba cerita ya, Mas Edi, biar teman-teman aware Oke. terhadap kenapa sih perlu memaafkan gitu. Pertama, aku belajar waktu pas yang korban versus pelaku ini dari workshopnya forgiveness therapy. Nah, contoh misalnya ketika pasangan kita secara sengaja atau tidak sengaja nyakitin, gitu kan? Kalau pasangan kesannya aku karena terbiasa ngisi workshop ibu-ibu ya, karena di sini ada juga bapak-bapak. Misalnya ketika kita di kantor, bos kita tuh nyakitin kita, bos kita tuh negur kita. Nah, Hmm. kita kan jadi sakit hati gitu, kecewa. Padahal udah bekerja sesuai dengan harapannya bos, tapi tiba-tiba dia malah ngeselin gitu, bosnya ngeselin. Nah, Ya. kalau kita kepikiran itu terus, ternyata rumus yang digunakan itu adalah rumus W sama dengan M kali G kali H. Ini rumus fisika yang mencari usaha gitu. Jadi kalau misalnya nih bos kita pada saat itu melukai kita dengan misalnya, ih kamu Ani kerjanya gini banget sih, kita sakit hati dengan ucapan bos kita. Nah itu sakit hatinya cuma 10 joule. Tapi karena kita terus mikirin, karena si Ani ini terus mikirin omongan bosnya, terus kemudian ketemu temen, ih aku sebel banget nih sama bos aku, dia abis marahin aku padahal aku tuh udah susah payah banget nih kerjanya gitu. Terus sampai rumah dipikirin lagi, sama suami ketemu ngomongin lagi bosnya, hayo weh terus dipikirin. Nah ini sama kayak kita memperbanyak usahanya, jadi memperbanyak hasilnya. Jadi peristiwa yang tadi dialami satu kali dikali dorongan emosi atau perasaan kita yang terhadap peristiwa itu dikali lagi ketinggiannya atau cara kita memikirkan terus dalam pikiran kita. Artinya yang tadinya bos kita melukai cuma 10 joule, ketika kita mikirin hari ini dikali itu 10 dikali 10 jadi 100. 100 dikali lagi, ngomong terus aja mikirin, dikali lagi ngomongin sama suami, dikali lagi ngomongin sama ini. Artinya pada dasarnya bos kita tuh cuman sekali nyakitin kita, tapi kita berkali-kali mengalihkan terus sehingga kita jadi makin kepayahan gitu menerima rasa sakit dari bos tadi. Nah, kalau sudah begitu, sekarang siapa pelakunya yang nyakitin kita? Bos kita atau kita? Gitu. Nah, terus juga Nah, pencerita ya kisah juga ya. getir. Ini Mas Teddy, ibu-ibu tuh banyak banget. Aku kenapa fokusnya ke ibu-ibu? Karena dulu aku mikir dengan gibahin orang, gibahin tanda kutip, ketemu orang terus gibahin orang, aku pikir aku tuh rilis. Ternyata enggak, guys. Hmm. Ternyata setiap kali kamu mengulang kisah getir, sebenarnya aku tuh lagi nggaruk luka yang hampir kering. Bukannya pulih, malah kembali perih. Ini Dikorek-korek lagi kebiasaan. ya lukanya ya. Bener, kebiasaan banget. Abis ketemu sama Manda Citra, Manda tahu nggak sih, ih Mas Edi tuh gini gini gini, ngomongin gitu kan. Aku pikir rilis. Saat itu mungkin kerasa kayak beban kelepas aja, tapi kok semakin diceritain aku makin kesel ya sama Mas Edi. Terus ketemu sama Bu Teni, Hmm. cerita lagi Mas Edi gini 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 gini. Ih kok makin kesel ya, tambah keselnya ke Mas Edi. Padahal saat itu Mas Edi cuman sekali doang mungkin nyakitin aku gitu kan tadi contohnya nih. Tapi karena aku terus ngomongin dia ke orang-orang, seolah-olah Mas Edi itu menjadi tokoh utama dalam panggung yang sedang aku ceritakan. Semakin Hmm. diceritakan, aku semakin jadi deket sama Mas Edi. Artinya, aku makin membawa luka itu di kepala aku. Nah, ini case pencerita kisah getir yang banyak banget terjadi pada perempuan. Hmm. Seolah-olah kita cerita, itu akan rilis, tapi malah makin berat rasanya. Nah, kemudian juga celurit raksasa nih. Ini dari Stephen Hayes. Itu pernah membuat sebuah analogi, orang yang tidak mau memaafkan itu ibarat seseorang yang terkena sabetan celurit raksasa di tubuhnya. Celurit itu tetap nempel dan dibawa ke mana-mana bersama pelakunya. Kayak model misalnya, suamiku ngomong sesuatu yang nggak aku suka. Itu diibaratkan dia nusuk dadaku pakai
celurit raksasa. Terus aku bilang lah ke setiap orang, tahu nggak sih, ini nih aku disakitin sama suami aku, nih celuritnya masih nempel, nih terus lagi dibawa lagi. Aku bawa celurit itu kemana-mana, aku bawa ke dapur, aku bawa ke kamar mandi, aku rasain terus celurit itu, rasa sakit itu aku terus rasain. Ini kan seolah-olah seperti kita ngebawa luka itu. Yang paling benar adalah kalau kita mau maafin, kita lepasin kan celuritnya. Tapi kenyataannya pada saat ini gitu ya, banyak orang yang terus aja merasa nyaman dengan lukanya gitu. Seru gitu kalau cerita ke orang, tahu nggak sih aku habis disakiti nih sama Bu Teni, tahu nggak sih, terus aja ke Manda Citra ngomong kayak gitu lagi. Nah itu seolah-olah seperti kalau kata Stephen Hayes tuh, kita mempertahankan sabetan celurit dari orang yang nyakitin kita dengan bangga gitu. Padahal semakin lama kan semakin gede lukanya. Nah, ini yang tidak disadari sama orang-orang yang tidak mau memaafkan. Nah, ini aku jelaskan di awal-awal buku Menyembuhkan Diri Jadi dengan Pemaafan. adu penderitaan tuh sebenarnya nggak berguna ya. Betul, betul. Tapi aku setiap kali ketemu teman-teman gitu, itu tuh menarik sekali. Tema yang sangat menarik, menceritakan Hmm. rasa sakit itu menarik banget gitu. Padahal pulang-pulang kok energinya habis. Ya habis lah karena terus melukai diri kita dengan rasa sakit yang sebenarnya hanya terjadi sekali, tapi kemudian Hmm. kita ulang-ulangi terus. Nah, ini Wih, menarik nih. forgiveness Bukan itu delete tapi enter. betul, bukan delete tapi enter. Kadang tuh orang mikirnya, ya aku mungkin maafin kamu, tapi aku nggak bisa lupa. Ya emang nggak akan bisa lupa. Karena kalau lupa berarti ada yang salah ya dengan otaknya kan, dengan Hmm. struktur otaknya. Berarti ada yang salah. Memang nggak akan lupa, cuman rasanya sudah zero. Kenapa bukan delete tapi enter? Karena kalau ada orang yang nyakitin kita, ya udah kita enter, kita turunin. Ada fase baru dari hidup kita. Itu juga yang jadi simbol buku terapi pemaafan itu kan titik koma. Hmm. Nah, itu kalau simbol kesehatan mental berlanjut, nggak titik gitu. Oh, itu titik koma maksudnya. Ya, itu titik koma maksudnya. Iya, 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 iya. Tuh, jadi Bukan koma doang ya. bukan koma doang, itu titik koma. Eh, terus juga kadang tuh orang mikirnya kalau memaafkan itu, berarti kita membenarkan perbuatan pelaku nih, atau jadi harus akrab nih sama orang yang nyakitin kita. Enggak sih, beda. Pemaafan itu nggak seperti itu. Nanti aku jelasin. Nah, di bukunya juga aku jelasin banyak banget perbedaan antara memaafkan dan beberapa yang familiar dengan kita. Nah, tapi kalau di sesi ini, memaafkan atau to forgive versus pemaafan ini dua hal yang berbeda. Orang tuh Hmm. ya aku udah maafin, tapi kok masih masih aja ya ngerasa ngerasa nyesek gitu dadanya. Kok masih aja ya ngerasa nggak nyaman setiap kali ingat peristiwa itu. Ya karena teman-teman baru memaafkan. Nah, memaafkan itu seperti kita ibarat hati kita adalah sebuah ruangan. Ketika orang menyakiti kita, ruangan kita tuh jadi berantakan gitu. Hmm. Memaafkan adalah niat, oke, gue mau beresin ruangan ini. Aku maafin kamu itu baru sampai di niat. Oke, Oke. aku mau ngeberesin ruangan ini. Tapi pemaafan atau forgiveness itu saat kita beneran ngeberesin, Mas. Saat kita Ah, ngeberesin bajunya, ngelap ruangannya, ngerapihin barang-barang, nyusun lagi di tempat yang rapih, yang sesuai dengan tempatnya. Nah, itu pemaafan. Makanya sudah jadi pemaafan hasil ya maksudnya ya, udah selesai ya. pemaafan itu prosesnya panjang. Nggak bisa sekali, oke, gue maafin lu. Nggak bisa gitu. Maksudnya delete bukan enter tuh bukan delete tuh gimana? Oh, ini, Nah, enter kalau tuh kan kesannya kayak apa ya? Kayak kalau di ngetik tuh kayak turun ke bawah gitu ya. kalau ngetik kayak turun ke bawah. Jadi kalau ada sesuatu yang nyakitin kita, Mm-mm. itu kita kan nggak bisa delete. Dalam hidup kita tuh kita nggak bisa delete peristiwa itu. Hmm. Siapa yang telepon tidak bisa ngedelete itu, ya kan? Dia akan tetap jadi sebuah tulisan dalam buku kehidupan kita. Hmm.
Nah, kita nggak bisa delete itu. Tapi kita bisa enter. Enter artinya kita mulai aja hidup yang baru. Kita mulai Oh, paragraf momen-momen baru baru, gitu ya. momen-momen baru. Kita mulai kehidupan baru gitu tanpa harus ngedelete peristiwa yang sudah terjadi Iya, gitu. iya, 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 iya. Jadi maksudnya adalah si peristiwanya itu tetap ada di paragraf atas gitu ya. Kita masuk ke paragraf yang baru gitu ya. Jadi kayak sebuah narasi ya. Betul, Hmm. kayak gitu. Jadi kalau diibaratkan kita ya sebuah buku, kan kita nulis pakai pulpen, kita nggak bisa hapus itu, Hmm. tapi kita bisa nulis lembaran barunya dengan yang Iya, lebih iya, iya. manis, dengan yang lebih cantik gitu. Page break lah ya kalau ditulis ketik tuh ya. Page break masuk halaman baru. Betul. Nah, selanjutnya, nah ini yang tadi aku mau jelasin. Tapi kalau di bukunya Hmm. ini ada sekitar 10 atau 12, aku agak lupa. Forgiveness atau pemaafan itu tidak sama dengan melupakan. Jadi, Hmm. kalau ada yang bilang, aku udah maafin, tapi aku nggak bisa lupa. Emang, Hmm. 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 kalau 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 memaafkan itu ya nggak harus lupa. Tapi ketika kita ngingat peristiwa itu atau peristiwa itu tiba-tiba teringat gitu ya, karena misalnya ada trigger, kita ketemu sesuatu yang kemudian jadi ingat sama peristiwa itu, ketemu Hmm. sama orang yang nyakitin itu, yang nyakitin kita gitu. Itu rasanya udah B aja, Yes, netral. udah netral. Jadi kayak model aku dulu Hmm. pernah jadi mama tuh dulu sering banget nyubit, masih di sering banget nyubit sampai kalau kakakku tuh sampai tumor di kaki. Di Hmm. bagian di paha, di bagian yang sering dicubit sama mama. Jadi saking Hmm. nyubit itu kalau nyubit tuh muter gitu. Nah, dulu kalau inget itu, wah aku sakit hati banget rasanya. Sekarang udah biasa aja gitu. Bahkan kalau misalnya sama mama sekarang gitu ya sambil peluk gitu terus, ih ini kalau dicubit enak banget karena mamaku sama gemoynya kayak aku. Ih, enak banget kalau dicubit. Jadi rasa rasa ketika dulu mah sakit hati gitu ya, kalau ingat Hmm. sekarang udah biasa aja, bahkan udah sambil ketawa. Artinya Hmm. memaafkan itu bukan harus melupakan kejadiannya gitu, tapi rasa terhadap kejadian itu sudah zero. Sama ketika tadi yang case aku sama papa mertua. Sekarang kalau ketemu sama papa mertua malah ketawa-ketawa. Bahkan aku sempat bilang, wah tahu nggak sih, aku dulu pernah sakit hati loh sama papa. Gitu. Terus kata papa, masa gitu kan? Iya aku cerita, iya waktu papa ngomong ini. Ah ya ampun maafin papa ya. Gitu. Papa sampai, wah aku juga agak shock. Wah papa minta maaf kata aku tuh. Aku pikir dulu papa keras dan nggak mau minta maaf gitu. Jadi benar-benar berbeda. Kalau dulu aku mikirnya aku harus lupa, aku lupa. Makin meminta untuk lupa malah makin ingat. Makin berharap untuk tidak jadi seperti ibuku, eh malah mirip. Malah makin memodel ya kalau di ngapain itu ya. Bener malah jadi memodel. Karena kalau di NLP kan kita jadi zoom in ya. Iya, iya, iya. Jadinya inget terus gitu kan, jadi pikiran terus, malah jadinya ngemodel. Nah, terus juga pemaafan itu tidak sama dengan mengalah. Jadi, kalau ada yang bilang, oh berarti kalau aku maafin dia, artinya aku ngalah dong sama dia. Enggak, memaafkan itu beda dari mengalah. Kita tetap bisa mempertahankan hak kita dengan tanpa ada perasaan sakit atau kecewa gitu. Hmm. Contohnya, aku ribut sama adik aku. Aku pernah ribut sama adik aku. Terus dulu, ya udah, ya udah deh, gimana adik aja. Aku ngalah kan. Tapi terus aku jadi kesel banget, aku gedek banget. Setiap kali cerita aku ngomong sama suami aku kesel banget nih sama si Ade gitu. Itu Hmm. kan artinya aku masih terus bawa rasa keselnya. Tapi kalau sekarang gitu ya, kemarin aja ribut sama adik aku, bukan ribut sih, kita debat gitu. Aku Hmm. mempertahankan apa yang jadi hak aku. Aku nggak mau ngalah gitu. Tapi aku masih, maksudnya sama dia masih it's okay, nggak ada ribut-ributan. Ketika cerita juga biasa aja. Jadi ya memaafkan bukan artinya kita mengalah, meskipun kita memilih untuk ya udah kamu aja gitu, tapi dengan legowo gitu, dengan perasaan yang legowo tanpa kemudian di belakangnya ih aku kesel. Ah. Nah, terus juga pemaafan itu juga tidak sama dengan membiarkan.
Mungkin misalnya ketika mobil kita ditabrak dari belakang. Terus karena kita memaafkan, kita ngebiarin aja, udah Pak, nggak apa-apa Pak, saya udah maafin kamu. Ya nggak bisa. Pemaafan juga nggak begitu. Kita tetap menuntut hak kita tetap menuntut dia gitu ya untuk bisa ngebenerin mobil kita, tapi dengan cara yang ahsan, kita tetap maafin dia. Jadi ada orang yang merasa bahwa kalau dengan pemaafan itu artinya kalau kita disakitin sama orang ya udah biarin aja. Ya nggak gitu juga. Kita juga tetap harus mempertahankan diri kita, tetap harus mempertahankan hak kita. Jadi Jadi oh, or- orang yang membiarkan tapi dalam hatinya masih nggak nyaman tuh bukan maafin juga sebenarnya dong Ani ya. iya, bukan maafin juga. Malas Kayak ribut gitu maksudnya di benar. jalan. Nah, ya tipe-tipe yang males ribut ini ya, tapi kemudian hatinya jadi kacau gitu. Kayak aku misalnya, Nah, people pleaser, iya, 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 ngebiarin aja. Tapi kemudian yang sakit ya diri kita sendiri. Nggak gitu juga. Jadi pemaafan bukan melupakan, bukan juga mengalah, juga bukan membiarkan. Oh. Nah, terus pemaafan juga bukan berarti ketika kita udah eh, ribut sama orang gitu ya. Ada case salah satu klien aku sampai kemudian memilih cerai dengan suaminya. mm-mm, Itu ya udah, cerai adalah pilihannya, tapi mm, maafkan juga jadi pilihannya. Seperti filosofi Kintsugi, kalau di mm-mm, Jepang itu kalau ada piring retak atau guci retak atau sebuah keramik gitu yang retak, yang mm-mm. rusak, kalau kita mau pakai lagi, nggak masih bisa gitu. Kita masih bisa pakai itu dengan nempelin lagi. Nah, biar cantik itu ditempelinnya pakai cat emas seperti itu. Kan lebih cantik Oh, ya. Padahal ini tuh piring pecah. jadi seni ya, seni untuk memperbaiki ya. Betul, betul. Nah, hubungan setelah pemaafan itu nggak harus kayak semula. Kayak misalnya tadi klien aku nggak harus melanjutkan pernikahannya. Nggak apa-apa Mm-mm. kok tetap memilih untuk bercerai, tapi dia hubungan personalnya tetap baik gitu. Co-parenting ketika mendidik anaknya, Ya, bahkan menjadi lebih kuat, lebih jujur, lebih kokoh dari sebelumnya ya gitu. karena mungkin tadi ya dalam kasus tertentu kan memang masih harus bekerja sama karena ada anak ya, anak masih kecil Mm-mm, gitu kan ya. Yes, mm-mm. yes, yes. Jadi bukan berarti, oh kalau memaafkan berarti aku harus mempertahankan pernikahan ini. Enggak juga. Kalau Hmm. pada akhirnya memilih berpisah kayak model kita udah di KDRT. Mm-mm. Sering banget di KDRT misalnya. Setiap kali ketemu sama suami kita di KDRT. Udah gitu selingkuh lagi. Ya Hmm. masa harus dipertahankan? Ya kan Mas? Berarti ya nggak apa-apa cerai gitu kan. Kalau memang beliau atas kesadarannya memilih berpisah, nggak apa-apa. Tapi tetap memperbaiki hubungan yang baik dengan cara pemaafan. Karena banyak yang kemudian Hmm. memilih bersama tapi membawa dendam gitu. Ya, betul. Sama kalau dibalik mungkin juga ketika memilih berpisah tapi tidak ada peras maafan agak sulit move on ya, Nong Ani ya biasanya ya. Betul, itu kayak case ibu aku. Ibu aku sama bapak tuh cerai di usia pernikahan 35 tahun, Mas Dedi. Jadi aku Hmm. udah nikah baru mereka berpisah. Tapi memang sebelumnya, aku ingat banget setiap kali Lebaran, ini punten bukan menceritakan aib ya. Setiap kali Ramadan itu mereka silent treatment, nggak ngobrol. Jadi Hmm. menurut mereka lebih baik nggak ngomong, nggak bertegur sapa daripada nanti ribut. Bayangnya Hmm. Ramadan kami tuh sepi gitu, nggak ada Hmm. nggak ada tuh. Tapi ibu aku ngomongin bapakku ke aku, bapakku ngomongin ibu aku ke aku, gitu kan. Ramadan Ramadan tuh selalu kayak begitu. Pada akhirnya terus kemudian memilih berpisah. Nah, Hmm. berpisahnya itu kalau nggak salah sekitar 12 tahun yang lalu. Selama 10 tahun aku ingat bahwa selama 10 tahun kalau 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 pulang ke Kuningan itu mama pasti akan cerita tentang kejelekan bapak. Dan aku selalu gini, ini mama udah 2 juta kali cerita ini. Gitu. Saking aku udah tahu banget abis ini apa. Nah, itu kan artinya memilih berpisah tapi hubungan mama sama bapak tuh nggak beres gitu. Sampai bahkan kemarin di akhir Desember mama minta terapi
forgiveness therapy gitu ya. Aku waktu itu Wow. masih gemeteran menghadapinya, tapi ya udah diusahain. Ya, kemudian proses forgiveness therapy sama mama saat itu, alhamdulillah membuahkan hasil gitu. Yang tadinya pulang itu ngomongin bapak, sekarang temanya udah berubah, temanya udah ganti. Bahkan sampai ya Alhamdulillah. gimana pun itu tuh bapak kamu tuh harus doain, kamu tuh harus gini gitu. Sekarang udah Ah, mulai gitu. Kalau dulu rasanya kalau aku bilang habis transfer nih ke bapak, ngapain sih? Gitu. Jadi beda tuh, Mas. Jadi kalau kalau ah, di setelah memaafkan sama sebelum memaafkan itu jauh berbeda. Meskipun pada hmm, akhirnya sama-sama berpisah gitu dan mama sama iya, bapak juga nggak kemudian memilih rujuk, tapi ketika sudah memilih untuk memaafkan jadi lebih nice aja. iya, iya. Minimal tadi ya nggak bawa batu masing-masing ya, Tuh, betul, sehingga betul. tadi ada banyak hal baik yang bisa dilakukan setelahnya gitu ya, Mm-mm. dengan dia. Ke badan juga, menurut mama, ke badan juga lebih enak gitu. Sampai, Mm-mm. iko mama biasanya sakit kepala, sekarang enggak gitu. Karena waktu itu mama tuh, aku kaget banget mama kena eh, kram, kram kepala, bukan kram otak, kram Hmm, kepala. hmm, Jadi tegang, urat lehernya sampai kepalanya kram dan nggak bisa bangun. hmm. Terus aku tapping kan, tapping, ternyata wah butuh ini nih, butuh uncovering sama bapak kayaknya. Nah, pas abis itu Oke. selesai, lebih enteng kepalanya, periksa ke dokter, udah nggak ada lagi tuh kram kepalanya. Dan itu satu satu penyakit yang close hari itu juga gitu kan. Nah, tapi kemudian sebulan, 2 bulan berikutnya setiap kali aku pulang, ceritanya udah beda dari yang Hmm. sebelumnya. Yang biasanya ceritain itu terus sekarang udah berubah. Jadi, pemaafan itu adalah saat kamu berani melepaskan beban emosi, bukan karena Hmm. orang lain layak dimaafkan, tapi karena hatimu layak untuk dibebaskan. Yes. Cakep nih quote-nya nih. Nah, ini dia. Ini di bukunya aku jelasin rahasia kenapa pemaafan itu menyembuhkan. Nah, jadi Hmm. kalau di spiritual jelas memaafkan adalah bagian dari ibadah hati yang mendekatkan kita Ya. pada Allah. Terus di neuropsikologisnya, teman-teman di sini barangkali sudah tahu gitu ya, di otak kita itu ada otak reptil mamalia ya, otak hewan, terus yang di depan ini prefrontal cortex. Jadi di dekat otak reptil kita itu ada amigdala. Amigdala itu Hmm. sebuah alarm yang nyala ketika batang otak kita tuh tegang. Nah, batang otak kita tegang itu karena kita stres. Ada stresor, batang otak kita tegang. Kalau batang otak kita tegang, itu amigdalanya on. Nah, amigdala ini itu pusat reaktif, Mas, pusat emosi. Jadi Hmm. kalau misalnya dia bagus, dia kalau misalnya alarm ketika misalnya kita mau nyebrang nih, ada mobil di sebelah kanan. Ini kita mau lari atau kita mau diem aja, kita mau Hmm. teriak, itu amigdala tuh yang respon. Jadi dia reaktif, cepat. Nah, kalau prefrontal cortex di depan itu menimbang. Jadi ini pusat kendali karena di sini memang ada pusat pengetahuan. Jadi ketika misalnya, oh apakah aku harus nyebrang, melanjutkan, atau aku harus diem, atau aku harus teriak. Nah, kalau di prefrontal Hmm. cortex kan lama tuh. Ya. Makanya amigdala yang langsung on. Dia fight atau flight. Ya. Tapi yang kalau misalnya kita punya luka, itu dia alarmnya nyala terus. Hmm. Kalau alarm si amigdala on, prefrontal cortexnya jadi shutdown. Itu mengapa aku belajar banyak hal tentang parenting, aku belajar ini, belajar itu. Tapi ketika ada trigger, ketika anak aku ngereog, tantrum, aku nggak ingat ilmu apa. Hmm. Ada aku tetap Hmm. teriak, yang ada aku tetap ngikutin kayak mama. Karena yang reaktif si amigdalanya, prefrontal Ya. cortexnya udah shutdown gitu. Nah, kalau kita memaafkan, itu kayak kita matiin alarmnya amigdala. Jadi kayak Hmm. toggle on dan off. Matiin, kemudian baru kita bisa mikir di otak manusia kita. Oh, kalau ngadepin anak tantrum tuh kayak gini. Oh, aku harus tarik nafas. Oke, aku harus reframing kalau belajar NLP. Hmm. 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 Jadi, di neuropsikologis kayak gitu. Kenapa pemaafan itu bisa menyembuhkan?
Nah, kalau dalam NLP, pemaafan itu proses mengubah bingkai makna, reframing. Ini Mas Teddy jagonya. Kayak model, kalau dulu aku mikirnya, aku nggak mau maafin dia, ngapain? Orang dia nyakitin aku, enak Hmm. aja gitu kan di kepala. Nah, tapi ketika sudah belajar, apalagi sudah belajar NLP, ganti kasih uzur. Oh, barangkali dia melakukan itu karena dia kepepet, karena dia lagi buru-buru. Jadi di reframing. Hmm. Atau misalnya udah kadung sakit hati terhadap satu hal. Kalau dulu mikirnya, eh, wah aku disakitin sama papa nih, Hmm. aku kesel banget sama papa gitu. Papa tuh emang gak pernah sayang lah sama aku, wah segala rupa pikiran-pikiran jelek di kepala. Tapi ketika sudah belajar NLP, ganti di reframing tuh isinya. Oh, oke. Papa melakukan itu, papa ngomong kayak gitu, itu karena papa mau nyelamatin aku, itu karena papa Hmm. sayang sama aku. Jadi ketika di reframing, perasaannya berbeda. Kalau teman-teman, kalau salah satu di teknik, bukan teknik, salah satu teori di NLP itu HMOTW, Human Model of the World. Yes. Ya, ini Mas Dani yang paling bisa ngejelasin. Jadi aku seneng banget ketika belajar ini karena jadi tahu, oh kenapa ya kita perlu berpikir positif. Karena ternyata pikiran itu mempengaruhi perasaan. Perasaan itu mempengaruhi tingkah laku. Contoh, Hmm. ketika dulu kalau papa mau datang ke Depok, di kepala, aku mikirnya, ada apa lagi nih? Nah, pasti nih nanti aku dimarahin nih sama papa gitu. Aku pikirnya begitu. Terus kemudian itu mempengaruhi perasaan aku. Jadi aku bawaannya kesel aja setiap kali ngelihat papa. Jadi papa belum datang aja rasanya udah nanti gimana ya? Perasaan di sini tuh kayaknya eh, dagdikduk terus, nggak nyaman gitu. Akhirnya tingkah lakunya apa? Aku ngejauhin papa. Bahkan muka aku nggak bisa aku setting nice gitu kayak sekarang gitu. Aku Hmm. jadinya cemberut aja di depan papa. Karena pikiran aku mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi tingkah laku. Tapi ketika aku ganti, papa mau ke Depok gitu kan. Oke, kalau papa mau ke Depok, artinya aku suka mikir gini. Kan anak-anak suka kalau ada akinya datang. Aku bisa nitipin anak-anak. Sesimpel itu aku bisa nitipin. Terus nanti aku bisa jalan-jalan nih sama suami gitu kan. Nah, itu kan perasaannya seneng. Jadi pas ketika papa bilang, besok papa mau ke Depok. Yes, oke, papa ditunggu ya. Gitu. Jadi beda kan. Gitu aku belajar reframing itu ngerasa, wah kemana aja selama ini gitu. Ini Pak Guru aku yang ngajarin. Matur nuwun sangat Mas Teddy sedang ngajarin. Ya pernah aku nggak pernah sih melakukan hal kayak gitu. Itu yang lebih ahli Nong Ani sebenarnya sih. Nah, ini di bukunya. Nah, ini dia. Nah, terapi Ini pemaafan. dagingnya nih. Jadi self healing itu seperti kita mendaki puncak ketenangan. Ada 4 fase terapi. Aku di sini nerangin Enright, tapi di bukunya ada Rich Model juga. Mm-mm. Ada NLP juga. Jadi aku Ada banyak jelasin, tekniknya ya, Nong Ani ada ya. beberapa teknik gitu kan. Nah, ini kalau dari Enright itu kenapa kita sulit banget memaafkan? Karena kita nggak pernah masuk ke fase uncovering. Kita ngerasa Hmm. nggak apa-apa, it's okay, I'm okay gitu. Atau misalnya, Ani nggak boleh berpikir kayak gini, kamu dosa banget kalau kamu benci sama papa, kamu dosa banget kalau benci sama mama, udah langsung ngekat gitu. Padahal Hmm. kita tuh butuh uncovering, kita tuh butuh kenalan sama rasa sakit ini. Apa sih yang lagi aku rasain? Sebenarnya kalau kita marah, itu wajar. Masalahnya kadang kita nggak pernah ngasih ruang pada rasa marah itu. Nah, salah satu fase paling penting, bukan salah satu ya, satu fase paling penting kalau menurut aku ketika mau memaafkan adalah uncovering. Jujur sama diri Hmm. sendiri, apa yang kamu rasain. Gitu. Kadang aku tuh suka pakai empty chair, jadi kursi kosong, metode Hmm. kursi kosong, seolah-olah di depan aku ada kursi kosong,
Terus aku ngomong sama kursi kosong itu, aku hadirkan misalnya aku lagi kesel sama Mas Teddy, aku hadirkan Mas Teddy di kursi kosong Hmm. itu, terus aku akan ngomong apapun yang pingin aku omongin ke Mas Teddy. Dan ini adalah zona tanpa norma. Jadi Hmm. mau ngomong maki-maki apapun segala rupa whatever, karena kan aku lagi nggak ngomong ke Mas Teddy yang asli ya, aku Ya. ngomongnya ke Mas Teddy yang aku hadirkan di empty chair di dalam proses terapi pemaafan aku. Nah, ini tuh fase penting banget. Banyak orang yang melewati uncovering, sehingga kok aku tetap ngerasa nggak enak ya. Ya iya, karena kamu masih punya batu yang belum kamu lepas. Nah, ngelepasin batu ini pakai fase uncovering. Hmm. Gitu. Ini kalau di Setelah, NLP namanya perceptual position ya, nama. betul. Nah, ada juga Hmm. tuh nanti tekniknya. Nah, kalau di nanti kan abis ini ada terapi pemaafannya kayak model apa sih? Nah, itu ada. Hmm. Nah, terus setelah uncovering diapain? Setelah uncovering ini masuk ke fase decision. Decision ini tuh ketika kita memutuskan, oke, gua mau maafin. Emang sih di fase ini tuh belum ikhlas total, tapi aku mau coba. Hmm. Nah, ini tipe nih, pilih keluar dari ember. Jadi Hmm. kalau misalnya rumah kita bocor, Hmm. kalau fase decision kita udah nggak nampung air doang, Mas, Hmm. tapi kita udah telepon tukang. Aku mau benerin rumah. Hmm. Nah, fase decision ini mengambil keputusan. Itu modelnya kayak gitu. Jadi aku emang mau maafin. Nah, masuk ke tahap work, itu langkah kecil ke depan. Apa sih yang perlu kita lakukan dalam fase pemaafan ini? Ini tuh harus pelan-pelan, nggak langsung, oke, gue langsung maafin nih habis ini, gitu kan. Hmm. Pelan-pelan banget, nggak apa-apa dimulai dari langkah-langkah kecil, tapi kita terus mencobanya. Nah, nanti ada beberapa terapi modelnya yang ada di dalam buku ini. Ada 12 latihan. Nah, itu nanti di work-nya itu prosesnya. Nanti di Hmm. pasca slide ini. Nah, terus kemudian di work ini juga mengganti kutukan dengan doa. Jadi kalau Wah, menarik nih. sebelumnya, emang ya, papa tuh nggak pernah sayang sama aku gitu kan. Ah, Hmm. nanti awas aja nih. Awas aja nih kalau ketemu misalnya gitu. Ya. Itu sebuah, atau lebih ekstrim lagi, biarin aja nanti kamu juga ngalamin apa yang aku rasain. Nah, Hmm. ini nih Atau fase-fase. agak-agak spiritual ya. Nanti di akhirat Ya, atau ada ya nanti di balasannya gitu akhirat ya. Itu agak biar spiritual ya. Allah yang bales gitu. Nah, tapi di work ini udah ngedoain, yang kebaikan-kebaikan buat dia. Itu Hmm. Mas Edi pertama kali aku bisa ngedoain mama. Ngedoain itu nggak, aku ngedoain kok teman-teman. Aku ngedoain setiap kali sholat, habis sholat, setiap kali. Aku bahkan sempat ngajak mamaku tahun 2017 umroh. Tapi Hmm. niatnya itu cuman buat ngebuktiin ke mama, gue bisa kan, gitu. Hmm. Separah itu. Tapi pas kemarin gitu ya, di tahun 2024 aku umroh lagi, itu udah minta ampun sama Allah, udah ngedoain mamah dengan tulus, ngedoain sampai nggak hanya Robin Firly doang gitu. Aku bisa Hmm. ngedoain Robin Firly doang bisa, tapi nggak sampai, nggak dalam gitu. Tapi kalau kalau sekarang ngedoain, ya Allah panjangin umur mamah ya Allah. Ani belum bisa ngasih apa yang mama harapkan. Ani belum bisa bakti sama mamah, sehatin mamah. Itu tuh tulus beneran sampai eh, mintanya tuh minta banget gitu. Hmm. Kalau sebelumnya cuman ya Allah Rabbi Firli Dunubi Wali Wali udah gitu doang. Padahal kalau aku pernah dengar ya, mendoakan orang tua 5 kali sehari itu belum disebut bakti gitu. Aku dulu ya cuma ngedoain sebatas itu doang gitu. Iya, Kalau iya, sekarang iya. telepon mama sehat ya. Tapi beneran tulus dari hati itu, mama sehat ya, mama sehat ya. Ini harap mama sehat gitu. Beneran tulus pingin mama sehat. Kalau dulu mah ya udah sehat ya mah. Terus bahkan sampai pernah mama sakit bawa ke rumah sakit, aku telepon kakakku. Cece itu ya, jagain mama di rumah sakit nanti aku transfer. Sesombong itu. Hmm. Jadi aku ngerasa terapi pemaafan ini ngebuat aku berubah, ngebuat aku jadi punya jalan birrul walidain ke orang Hmm. tua Hmm. dengan cara Iya, lebih sadar gitu. itu poin-poin pentingnya ya. Apa yang bisa kita lakukan ke depan tuh potensinya jadi possible, jadi mungkin karena si beban penghalangnya udah dilepas gitu ya dong ya. Betul, betul. Dan itu enak banget. Enak Hmm. banget, Mas. Kalau dulu tuh ya, perkara aku cuma bisa transfer, tapi perkara transfer aja aku masih
duit lagi gitu. Kalau Nggak ikhlas juga gitu kayaknya ya. pulang juga gitu kan. Tapi kalau sekarang kayak kemarin mama sakit, langsung aku pulang, langsung pulang ke Kuningan gitu. Itu rasanya beda dan aku Hmm. menikmati gitu. Rasanya lebih lebih apa ya? Legowo aja, lebih ringan aja Hmm. hati, lebih tenang. Dan ini yang kemudian ngebuat aku bikin quote ini. Ada dua jenis luka di dunia ini, luka Hmm. yang membuat kita membenci dan luka yang membuat kita belajar mencintai. Dan pemaafan adalah saat kita memilih jenis luka yang kedua. Kenapa Hmm. aku bisa mikir ada luka yang membuat kita membenci? Dulu aku tuh mikirnya ketika mama eh, kalau ngomong ke aku padu bae, misalnya orang Sunda padu bae itu asal nyeplak gitu ya. Hmm. Itu karena mama benci sama aku. Tapi sekarang aku mikirnya nih di pas di pening, oh mama ngomong gitu karena pingin aku lebih kuat. Sehingga ketika sekarang ada masalah gitu ya, aku udah lebih 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 kuat gitu dibandingkan eh, kalau dulu mungkin mama nggak nggak apa ya, nggak keras sama aku. Hmm. Tuh. Jadi terus juga fasenya mama marahin aku tuh karena mama tuh sayang sama aku gitu. Kalau dulu tuh gak kepikiran, ya emang mama marahin aku karena mama benci aja sama aku. Tapi ternyata mama marahin Hmm. aku kayak perkara, kamu ya ngurusin anak tuh bisa nggak sih anak-anak pada kurus? Oh, dulu aku sakit hati banget dibilang gitu mah. Kalau sekarang, aku cuma, terus gimana dong mah? Biar mereka nggak kurus. Yaudah nih, akhirnya mamaku beli vitamin, beli jamu, beli ini, beli itu. Ah. Lebih enak ya. Tapi jadi lebih lebih enak. Oh, ternyata memang marahin aku tuh karena beliau sayang, karena beliau cinta. Nah, kalau masih belum bisa memaafkan, nggak kelihatan ini. Gitu. Oke. Nah, di fase di pening berikutnya, jadi tadi ambil hikmah, Yes. ambil makna baru. Kalau dulu Hmm. dimarahin, maknanya karena mama benci. Sekarang dimarahin karena mama sayang sama aku. Hmm. Nah, ini Mas, di dalam bukunya ada Nah, 12. 12 loh. Itu baru tadi latihan nomor 5 ya. Teknik Iya, and right. right. Nah, Nah, ada teknik ini reach. ini by the way bisa dilakukan sendiri atau yang mana yang bisa dilakukan sendiri dan mana yang mungkin kayaknya sih butuh partner atau butuh teman Enggak. latihan nih. Ini memang dibuat self healing. Oke. Ini dibuat self healing, bisa dilakukan di rumah sendiri. Bahkan kalau nanti teman-teman punya dana lebih gitu ya, aku punya paket bundling yang ada worksheetnya. Kalau ini kan sekedar bacaan mengarahkan. Kalau di Mm-mm. worksheetnya ini isinya adalah sebuah jurnal, jurnal masih Mm-mm. kosong gitu ya, buku jurnal yang kita tuh ngisi pelan-pelan satu, satu Oke. pertanyaan terus kita jawab gitu. Dan 12 latihan ini juga ada di worksheetnya. Jadi ada dua market lah ya, Nong Ani ya. Satu mungkin di antara teman-teman ada yang tadi mungkin nggak nyebut sih, mungkin nggak enak juga. Mm-mm. Mengalami yang Nong yang alami ya, ada proses memaafkan yang belum tuntas. Ini bisa baca buku ini. Atau yang kedua nih, ngelihat orang-orang yang gejalanya kayak tadi tuh, wah mungkin dia ada problem beliin ya buat orang itu ya bukunya Iya ya. bener, ya bener kita kasih hadiah bener banget sih. Iya bener. Aku Ini mikir bos kok galak banget sih? Ya, coba dikasih. kasih bukunya bener-bener. Tapi memang ini juga proses aku tuh jadi nulis buku ini kan sebenarnya jurnalnya udah aku kumpulin. Sampai Mm-mm. pada satu titik aku resign dari komunitas aku yang lama. Itu aku sebenarnya punya rasa marah pada salah satu temanku di sana. Hmm. Jadi kan aku mau pakai proses ini kan, aku Hmm. buka lagi bukunya, buka lagi. Oh ternyata aku pernah nulis sampai di sini nih, gitu kan. Aku jalanin Hmm. satu-satu, dan aku mikir ini temanku ini kan baperan banget si teman itu. Ini kayaknya kalau buku ini jadi aku mau hadiahin ke dia. Jadi itu dasarnya tuh awalnya gitu. Jadi aku nulis, Mm-mm. aku latihan untuk dia khusus gitu ya kan. Kalau sama proses sama mama kan dijalankannya dari tahun-tahun sebelumnya, sama papa juga, sama yang lain Mm-mm. juga tahun-tahun sebelumnya. Nah, di tahun ini nih sampai aku deal, oke gue mau buat buku ini. Itu ketika aku lagi marah sama tim aku dan aku pikir ini harus jadi buku. Nggak harus Ya. sih, maksudnya aku perlu membuat ini jadi sebuah buku dan akan aku hadiahkan ke dia. Aku akan hadiahkan ke orang-orang yang butuh. Karena aku ngerasa abis aku ngerjain semuanya gitu ya sendiri, Mm.
Aku tuh sampai ternyata tuh yang salah tuh aku ya, bukan dia gitu. Aku sampai Hmm. resign, aku sampai keluar dari komunitasnya. Aku Hmm. memilih untuk keluar dari komunitasnya gitu. Padahal ternyata, wah, kalau dipikir-pikir tuh karena aku baper aja gitu. Iya, Nah, iya. jadi kalau teman-teman mau hadiahin ini sama orang-orang yang mungkin sempat melukai hati teman-teman, boleh banget. Nah, kalau kata Mahatma Gandhi, pemaafan adalah memilih mencintai. Ini keterampilan pertama memberi cinta pada diri sendiri. Jadi kalau kita mikir memaafkan itu buat orang lain, salah. Memaafkan ini buat diri kita Hmm. sendiri. Bahkan Iya. kalimat yang sering aku pakai di story status gitu, ini kalimat dari Pak Asep Khairul Ghani yang mengatakan bahwa eh, memaafkan itu bukan hadiah buat orang lain, tapi Hmm. memaafkan adalah hadiah buat diri kita sendiri. Teman-teman Iya. udah ngasih hadiah belum dari buat diri sendiri gitu. Kasih hadiah sebuah pemaafan. Hmm. Ya karena tadi ya kita punya pintu untuk keluar dan mengaktualisasikan diri ya kalau pakai kacamatanya kita NLP di NLP kan kita mengambil keyakinan bahwa mengolah ya proses dendam amarah itu bukan semata-mata buat merilisnya sendiri tapi buat maju ya move forward ke tugas-tugas lain yang ada di depan mata gitu yang Benar, terhalang sama perasaan-perasaan dendam ini. benar, benar banget, Mas. Dan eh, ini ya salah satu kemudian aku juga sebelum ke yang ini aku tuh bikin juga ada 9 cerita Mm-mm, tentang eh, aku mendampingi teman untuk terapi pemaafan. mm-mm, Itu banyak banget di antaranya yang niat datang ke ruang konseling aku itu karena mereka lukanya sama orang lain. mm. Tapi pas di sesi, ternyata lukanya tuh ada dalam diri sendiri gitu. Mereka Nah, belum bisa maafin diri sendiri. hmm, Jadi ngerasa feeling guilty, selalu ngerasa bersalah, ya, ngerasa nggak pantas. mm-mm, Bahkan bahkan ada salah satu case yang aku ceritain di buku ini, mm-mm, ada seorang perempuan datang karena ngerasa suaminya tuh selingkuh awalnya. Jadi dia punya curiga hmm, kalau suaminya selingkuh. Ditanya kenapa ngerasa begitu? Karena suaminya terlalu baik. hmm, Suaminya terlalu baik. Aku agak shock sih, kaget gitu. Loh, kok suaminya terlalu baik? Dia ngerasa curigaan gitu. Ternyata beliau itu dididik sama ayah yang nggak pernah eh, apa ya mengungkapkan rasa sayang kepada istri dan anak itu. Bahkan hmm, seringnya tuh KDRT gitu. ya, Melukai segala rupa. Jadi di kepalanya kalau suami tuh kayak gitu. Padahal Allah hmm, kasih suami baik, tapi dia curiga. Jangan-jangan iya, suami iya, itu iya, selingkuh gitu. Saking ngerasa nggak pantasnya disayangi. iya, 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 Karena iya, iya, awalnya iya. tadinya mau terapi pemaafan ke ayahnya dulu kan. Tapi pas Mm-mm. dihadirkan dirinya yang lebih eh, dia ngerasa berat banget untuk nggak bisa maafin dirinya karena yang ngerasa nggak pantas. Wah, ini angle yang nggak kuduga nih tadi ceritanya. Jadi ternyata ujungnya adalah ketidaklayakan ya untuk dicintai gitu. Tapi terproyeksikan, wah pakai teori konsepnya Freud nih jadinya. Terproyeksikan ya Mm-mm. seolah-olah orang lain yang bersalah gitu ya. Jadi sampai Mm-mm. sampai sampai sekompleks itu ketika ketika ada satu luka yang nggak disembuhin ya dong ya. Betul, betul. Bahkan pernah ada satu case lagi. Ini teman sih, Mas Edi. Jadi Mm-mm. teman ini habis kena layoff. Hmm. Dia 2 bulan pasca layoff datang ke konseling aku, terus dia bilang, Nong, bantuin aku karena aku ngerasa nggak bisa move on dari bos aku. Aku benci banget sama bos aku, gitu. Oke, Hmm. terus apa dong? Terus pas lagi terapi, dia 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 bertemu dengan dirinya sendiri. Dia ngerasa karena dia laki-laki, dia Hmm. ngerasa bersalah sama dirinya sendiri. Jadi dia ngerasa bersalah, tidak bisa, dia ngerasa takut gitu ya, dia ngerasa khawatir tidak bisa menafkahi keluarganya. Tapi dia Hmm. juga yang paling mendasar adalah dia ngerasa bersalah ke dirinya sendiri karena udah bekerja keras, udah totalitas tanpa batas, tapi pada akhirnya harus lay off juga gitu. Hmm. Ini tuh itu tuh
dipikirin sama dia adalah kenapa harus gue yang dilema? Kenapa gini, kenapa gitu. Tapi pas di sesi memaafkan dirinya sendiri, it's okay. Apa yang sudah kamu lakukan itu jadi pahala buat kamu gitu. Iya, 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 iya. Jadi nggak jadi tuh sesi pemaafan sama bosnya. Karena pas di sesi aku nanya, gimana masih mau maafin bosnya? Enggak nong. Kayak emang gue yang perlu dimaafin. Gue perlu memaafkan diri gue sendiri gitu. Wah, Iya, aku langsung, iya. oh ya Allah, itu penting banget memaafkan diri sendiri. Terus yang Hmm. sama kayak aku. Pada akhirnya aku juga perlu maafin diri aku sendiri gitu. Sebelum setelah setelah maafin mama segala rupa, aku ngerasa masih sombong nih, masih jumawa aja gitu bawaannya. Tapi oh ternyata aku tuh masih butuh validasi, aku masih Hmm. bergantung banget sama validasi orang. Iya, iya, iya. Gak percaya diri kalau belum oke, belum yes, bahkan terkait konten aja. Kalau like-nya sedikit, besok nggak mau posting gitu. Nah, pas abis maafin diri, it's okay, Ani. Ah, Ini nih, padahal udah segitu tuh followernya ya. masih Aduh. dulu tuh masih kayak gitu. Masih, besok nggak jadi, like-nya cuma segini gitu. Oke, oke, oke. Siap. Thank you banget nih Nong nih. Ada bagian lain? Ini juga di buku ini, di sesi sebelum ke ruang Wah. konseling ya, ada menjaga Heeh. pemaafan. Jadi selain selain fokus ke terapi pemaafan, kita juga perlu menjaga pemaafan. Caranya ya tadi Heeh. mencegah luka itu datang dengan Ah, dan benar. komunikasi asertif. Ini yang sering banget kita lalaikan ya. Iya, Heeh. iya, tapi di belakangnya ngomongin. Nah, komunikasinya nggak asertif nih. Terus juga kita perlu punya boundaries, punya pagar terhadap diri kita. Nah, kalau sekarang kan saking adanya WhatsApp gitu ya, kita nggak punya pagar Heeh. tuh, nggak punya waktu Iya benar. ini kan. Jadi kadang jam 9 bos masih suka nyuruh aja ngasih kerjaan. Nah, kalau Iya. kita punya boundaries, tapi kita kerjain, tapi ngomongin. Kan kadang manusia Iya, begitu ya, iya. masih dikerjain tapi ngomongin. Tapi kalau kita punya boundaries, ya udah, handphonenya ditinggalin gitu. Atau misalnya minta maaf karena ini waktunya sama keluarga. Nah, ini jauh lebih enak. Meskipun Iya. kita nolak, tapi hati kitanya juga lega. Ataupun ketika kita nerima, ya tetap dengan lega gitu. Itu jadi Hmm. pahala buat kita dibandingkan ngerjain tapi ngedumel. Nah, terus juga aku ngajak teman-teman untuk menjadikan pemaafan ini sebagai gaya hidup. Jadi mendidik anak untuk pemaaf. Ini case-nya adalah Hmm. eh aku pernah ribut sama Nagara, itu Nagara nggak mau minta maaf, Mas. Itu aku Hmm. kecewa banget, aku sampai nangis. Oke, Bunda akan mengembalikan handphone, tapi kakak harus minta maaf sama Bunda. Wah, aku segagah itu ngomongnya. Enggak, dia memilih untuk nggak mau minta maaf. Dipikir-pikir ulang, ternyata aku nggak pernah minta maaf. Hmm. Pas, wah, aku ngerasa, oh, karena memang dia nggak pernah ngelihat akunya minta maaf gitu. Jadi, eh, aku ngajak ke teman-teman semua, menjadikan pemaafan ini sebagai gaya hidup, it's okay, nggak apa-apa. Kalau salah ya minta maaf ke anak. Jadi anak jadi tahu, jadi ngelihat kita, oh, Bunda tuh cara cara minta maaf tuh kayak gini gitu. Nah, waktu Hmm. itu Nagara nggak mau minta maaf karena nggak pernah ngelihat aku minta maaf. Iya, iya, iya. Nah, terus juga membangun budaya maaf dalam keluarga atau komunitas. Kalau kan kadang gesekan ya, kalau sama komunitas, sama Hmm. keluarga gitu kan, sama suami aja gitu. Beneran membangun budaya ini ya itu Mas, ngasih uzur. Kalau bahasa NLP Iya. apa tuh Mas? Kalau kita tuh eh, membaca pikiran orang gitu. Maksudnya bukan membaca Iya. pikiran orang. Oh, dia melakukan itu tuh karena ini gitu kan. Hmm. Memposisikan diri seperti orang yang jadi lawan kita bicara. Nah, Hmm. kalau yang aku eh, pahami ya itu ngasih uzur. Hmm. Beneran deh, kalau kita ngasih uzur, kita tuh jadi jauh lebih legowo, jadi jauh lebih enteng. Hmm. Kayak model misalnya, aku dulu butuh banget validasi ini jumlah like. Nah sekarang ya aku mikirnya ya barangkali ini kali nggak nyampe ke orang gitu kan. It's Hmm. okay, itu bukan goals aku. Atau jadi ngasih uzurnya ya belum nyampe kali ke yang sana gitu. Jadi lebih enteng. Iya. Atau misalnya ketika
eh, saking hausnya validasi, aku kalau ada chat lama gitu ya dibalesnya, wah aku Mm-mm. tuh sampai kepikiran. Aduh, kenapa ya dia nggak balas ya? Jangan-jangan dia kesel sama aku, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Sekarang kasih uzur, ya dia lagi sibuk. Terus aku move on deh. Itu enak banget, itu enteng banget. Waktu kemarin ngomongin buku juga lama balasnya aku ya, Nong ya. Tapi kalau dulu tuh kalau ketemu Ani Baper Suryani, itu aku langsung kepikiran kenapa ya Mas Edi ini ya segala rupa. Ih, baik. Dan ketika pakai smile it's okay baik tuh emang beneran tulus dari hati it's okay nggak apa-apa Hmm. Mas Edi gitu. Tapi kalau dulu mah oke tapi hatinya kesel Hmm. atau bakakak gitu ya aku ketawanya bakakak ketawa kakak kakak tapi nggak ada senyum bahkan di Hmm. ekspresi wajah aku. Gitu. Jadi kasih uzur itu untuk menjaga pemaafan. Quotes terakhir. Pemaafan adalah sebuah proses, sebuah keputusan yang kamu ambil sekali, menjadikannya gaya hidup adalah komitmen yang kamu jalani setiap hari. Beneran deh, enak banget kalau udah jaga pemaafan. Lebih enteng, lebih Ya, ya. tenang. Sama suami juga jarang gesekan. Hmm. Kalau dulu tuh, Bibi, tolong dong buang sampah. Kan kalau suami ngomongnya harus ini ya, harus bertatapan. Kalau kalau kita ngomong selewatan tuh emang nggak denger gitu beliau. Nah dulu tuh aku baper. Hmm. Baper, ya Allah disuruh buang sampah segitu aja, nggak mau gitu. Padahal suami nggak denger. Kalau sekarang ya udah barangkali nggak denger, lebih enak ngasih uzurnya. Hmm. Gitu Mas. Nah ini salah Ah, satu iya. testimoni, bukan salah satu beberapa testimoni dari ruang konseling SKI Hmm. yang sudah menjalani proses terapi pemaafan. Berbeda sama yang ada di bukunya. Kalau bukunya kan self healing, jadi bisa Ya. dilakukan sendiri. Kalau ini memang perlu profesional yang ngelakuinnya. Hmm. Jadi, kalau nanti di bukunya juga aku tulis kalau sudah melakukan self healing, tapi kemudian masih berat, sudah melakukan self healing, kemudian masih tantrum gitu, masih sering kok ada yang kok kayak masih ngeganjel terus. Yuk datengin profesional, bisa ke konselor, psikoterapis, Hmm. psikolog, eh, psikiater gitu. Emang untuk benar-benar sembuh gitu. Bahkan aku aja masih datengin psikolog kalau ngadat ke kumat gitu Iya, masih iya, iya, iya. karena ngerasa Intinya ini ya, Nong ya, kalau seandainya kita bisa prevention ya dari latihan-latihan di buku ini, tapi kalau emang ternyata nggak kelar ya berarti emang kita butuh bantuan gitu kan? betul 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 jangan sampai kemudian buku ini jadi oh pokoknya aku maunya di buku ini jangan enggak aku khawatir juga sih eh aku ngejalanin ini ngejalanin bukunya sendiri segala rupa gitu kan dengan proses belajar ini segala rupa gitu tapi kalau aku masih berat aja aku tetap datengin ke profesional. Yes. Minimal kita sudah teredukasi bahwa sebenarnya hal-hal yang Anda ceritakan itu sebenarnya hal yang ada ilmunya, ada caranya, dan itu gejala dari sesuatu yang di baliknya ada yang lebih kompleks lah gitu ya, Nong ya. Jadi jangan diremehin, dicari ilmunya. Kalau nggak bisa ya dicari ahlinya. Betul, Yes. benar. Dicari ilmunya, kalau nggak bisa, dicari ahlinya. Yes, betul. Nah, ini mah iklan Yes. Wih, ini dia. spesial. Jadi awalnya aku cuman mau satu buku aja, ininya aja, buku yang menyembuhkan diri aja. Hmm. Tapi kemudian suami kepikiran, Bun, bikin worksheetnya deh, biar orang bisa ngerjain langsung. Oke, Yes. jadi deh bikin worksheetnya. Terus Nah, kemudian tuh udah ada linknya juga ya di chat. Yang Betul. pesan Ada enggak? juga voucher konseling dan ini ebook 10 latihan mindfulness. Gitu. Terima kasih teman-teman Alhamdulillah. yang Makasih Nong Ani. buat aku. Kenapa aku ngotot banget pingin bisa maafin orang dan pingin ngelepasin luka ini? Karena aku nggak mau anak-anak aku warisin luka. Jadi jangan biarkan anak-anak memikul luka yang bukan milik mereka dengan mewariskan cerita luka orang tuanya. Stop di Hmm. kamu, biarkan anak-anak tumbuh dengan cinta dan sayang yang full, yang utuh dari kita, karena kita udah enggak lagi gendong ransel luka. Yes. Kalau dari angle yang agak lain nih, Nong, Mm-mm. aku tuh suka ketemu sama orang-orang di organisasi di perusahaan yang
menurutku ya reaksi marahnya, kesalnya tuh melewati batas kewajaran gitu. Nah, aku menduga di baliknya ada sesuatu gitu. Nah, jadi eh, ya mungkin kalau beliau-beliau itu ketemu cara-cara untuk memulihkan dirinya barangkali ya minimal ada batasnya tadi itu ya. Kalau marah, kalau kesal ada batasnya gitu. Eh, dan tidak cuma anak-anak tadi ya, kita yang tidak bisa memaafkan itu seringkali bikin damage ya ke orang lain yang sebenarnya tidak berhak ya. Nah, itu yang hati-hati ya, moga-moga tidak menjadi mata rantai baru gitu. Nah, berita bagusnya sebenarnya hal-hal kayak gini ada ilmunya, bisa dipelajari, bisa dilatih. Kalaupun kita nggak bisa ngelatih sendiri, ada ahlinya. Silakan hubungi Nong Ani. Masya Allah. Ya, Oke. tapi waktu kecil itu kadang aku juga waktu kapan itu? eh aku bawa motor terus di depan tuh ibu-ibu ngejeblos mobilnya tuh ngejeblos ke sungai. Bukannya minta maaf atau misalnya gimana, dia buka pintu nyalahin orang, nyalahin toko gitu ya, nyalahin sebuah toko yang bannernya itu menurut dia itu yang bikin salah tuh banner. Ah, Aduh, kata aku tuh aku sampai bilang, Bu, 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 pinginnya gitu. Bu, ayo Bu, kita mampir.